Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang manajemen pemasaran jasa secara umum. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang merancang dan mengelola pemasaran jasa. Ada 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada merancang pemasaran jasa, mengelola pemasaran jasa, mengelola merek jasa, tingkat pemasaran jasa, perilaku konsumen jasa, dan yang terakhir ada desain jasa. Langsung saja kita akan masuk untuk pembahasan yang pertama, yaitu merancang pemasaran jasa. Ya, sebagaimana kita sudah membahas di pertemuan minggu lalu, pemasaran jasa itu merupakan semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak ke pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan pemilikan apapun. Jadi jasa pada minggu lalu juga sudah dibahas merupakan suatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dicium, tidak dapat dirasakan, tapi dapat kita rasakan manfaatnya ya. Kemudian penyedia jasa atau pemasar itu mencoba untuk menawarkan penawaran pasar yaitu dengan merancang dan mengelola jasa agar lebih menarik bagi konsumen sehingga pangsa pasar dapat meningkat melalui cara diferensiasi jasa yang diberikan. Jadi penyedia jasa itu mencoba untuk merancang dan mengelola jasa pastinya agar konsumen itu lebih tertarik dan banyak orang yang berminat untuk menikmati jasanya atau mendapatkan manfaat dari penawaran jasanya. Jadi orientasi dari produk jasa itu sendiri adalah kepuasan yang tidak dapat diukur secara langsung, namun dalam hal ini terciptanya persepsi dari konsumen itu sendiri. Jadi tujuan dari proses perancangan atau pengelolaan jasa pastinya selain untuk menarik minat konsumen untuk menikmati jasa juga agar konsumen itu mendapatkan kepuasan seperti itu ya. Nah, berikutnya ada manajemen jasa terpadu. Kita sudah sering membahas tentang manajemen itu apa, di mana terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, manajemen jasa terpadu itu merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan yang terkoordinasi kegiatan pemasaran. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan otomatis tentang pemasaran, kemudian operasi dan mengalokasikan sumber daya manusia yang penting bagi keberhasilan perusahaan jasa. Nah, ketika membahas strategi untuk memasarkan jasa, maka yang harus diperhatikan adalah sifat dari jasa tersebut yang melibatkan berbagai aspek keterlibatan pelanggan dalam produksi dan pentingnya faktor waktu serta unsur strategis lainnya. Pemasaran jasa terpadu menggunakan model 8P yang menyoroti 8 variabel keputusan bagi manajer perusahaan jasa. Nah, komponen-komponen dari manajemen jasa terpadu itu terdiri dari 8 ya. Yang pertama adalah elemen produk, merupakan semua komponen kinerja jasa yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi produknya dalam hal ini adalah jasa, maka yang dinilai adalah bagaimana kinerja yang ditawarkan oleh istilahnya para pelayan atau orang-orang yang bekerja, para karyawan ya gitu. Jadi bagaimana keramah tamahannya, bagaimana responsivitasnya, kemudian bagaimana mereka melakukan tugasnya, apakah benar-benar sesuai dengan keterampilannya atau tidak gitu. Kemudian komponen berikutnya ada tempat dan waktu, merupakan keputusan manajemen tentang kapan, di mana dan bagaimana menyampaikan jasa kepada pelanggan. Nah, kalau tentang waktu itu berarti misalkan kalau kita berkunjung ke layanan kesehatan diminta untuk antri, kemudian nanti akan sesuai dengan nomor antrian gitu ya. Kemudian dijelaskan kalau mau mengunjungi poli umum di mana atau poli
gigi di mana gitu, dijelaskan tempatnya di mana gitu. Kemudian untuk proses itu merupakan serangkaian tindakan tertentu yang umumnya berupa langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu urutan yang telah ditetapkan. Jadi pastinya langkah-langkah ini pun seyogyanya dijelaskan juga bagi para pelanggan gitu ya. Misal setelah mengambil nomor antrian, mereka diminta untuk menunggu, nanti berkunjung ke poliklinik, nanti setelah itu akan mendapatkan treatment apa saja, seperti itu dijelaskan ya langkah-langkahnya. Kemudian untuk produktivitas dan kualitas. Produktivitas itu seberapa efisien pengubahan input menjadi output yang menambah nilai bagi pelanggan, sedangkan kualitas merupakan sejauh mana suatu jasa memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. Ya, berikutnya komponen orang yang meliputi karyawan atau terkadang pelanggan yang terlibat dalam proses produksi. Nah, orang di sini itu pastinya ada karyawan ataupun pelanggan ya, karena pastinya antara dua komponen ini, karyawan dan pelanggan itu ada interaksi satu sama lain gitu. Kemudian promosi dan edukasi, yaitu semua aktivitas dan alat yang mengunggah komunikasi yang dirancang untuk membangun preferensi pelanggan terhadap jasa dan penyedia jasa tersebut. Pastinya ada hal-hal yang perlu disoroti ya tentang promosi, tentang informasi yang diberikan gitu ya. Kemudian bagaimana informasi tersebut dapat mendorong pelanggan untuk istilahnya menikmati suatu layanan gitu ya. Kemudian berikutnya komponen ada bukti fisik, yaitu petunjuk visual atau berwujud lainnya yang memberi bukti atas kualitas jasa. Jadi kalau misalkan kita memanfaatkan layanan jasa, pasti ada buktinya itu berupa ya hasil layanannya seperti apa gitu ya. Misalkan kalau orang mau potong rambut misalkan, di situ ada bukti fisiknya gitu ya, berupa ya rambutnya setelah dipotong hasilnya seperti apa. Kalau orang memanfaatkan layanan kesehatan, berarti ada buktinya, berarti setelah mengunjungi layanan kesehatan dia akan sehat kembali gitu ya. Kemudian ada harga dan biaya jasa lainnya, meliputi pengeluaran uang, waktu, dan usaha oleh pelanggan untuk membeli dan mengkonsumsi jasa. Nah, tadi terkait dengan harga ya. Jadi harga itu kan terkait berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh pembeli gitu lah ya. Jadi dari harga itu sendiri yang ditetapkan juga ada tujuannya oleh penyedia jasa gitu ya. Yang pertama, tujuan yang berorientasi pada laba. Tujuan ini dipakai oleh perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, yaitu tingkat laba yang diharapkan sebagai sasaran laba. Jadi ada yang orientasinya tuh memang laba atau keuntungan gitu ya. Kemudian ada yang tujuan berorientasi pada volume, yaitu harga yang ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan, nilai penjualan rupiah, dan target pangsa pasar. Jadi kalau volume tuh lebih ke tidak semata-mata pada berapa banyak keuntungan atau rupiah yang didapatkan, tapi juga berapa volume atau misalkan berapa sih jumlah pengunjung yang datang, seperti itu. Kemudian tujuan berorientasi pada citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Misalkan emang image-nya pengen untuk orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya, yang terjangkau, berarti image-nya adalah seperti itu. Berarti harga yang ditetapkan adalah harga yang terjangkau. Atau memang sasarannya untuk orang-orang yang kelas menengah ke atas, berarti harga yang ditawarkan pasti lebih mahal gitu ya. Kemudian untuk tujuan stabilisasi harga, stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antar harga suatu perusahaan dengan harga pemimpin industri. Kemudian tujuan-tujuan lainnya, harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Jadi pastinya kalau kita sudah menetapkan harga dengan yang
affordable misalkan ya, itu tujuannya agar kalau ada pesaing yang lain mereka tidak mudah untuk goyah gitu ya, pindah ke tempat yang lain karena harga yang ditawarkan sudah sesuai gitu ya dengan para konsumen gitu. Nah, berikut ini ada beberapa tahapan atau ada beberapa kegiatan aktivitas dalam mengelola pemasaran jasa, yaitu ada konsep strategi komitmen pasar, standar tinggi, sistem pemantauan kinerja jasa, memuaskan keluhan konsumen, memuaskan karyawan sekaligus pelanggan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, konsep strategis. Dalam konsep strategis ini ada dua hal yang disoroti, yaitu memuaskan keluhan pelanggan dan memuaskan karyawan dan juga pelanggan. Ya, kedua hal ini penting sekali karena yang pertama untuk memuaskan keluhan pelanggan, di mana pelanggan yang keluhannya diselesaikan dengan memuaskan, dengan mereka tuh keluhannya diselesaikan ya, istilahnya diatasi, itu pasti akan lebih setia kepada perusahaan daripada pelanggan yang tidak pernah dipuaskan. Jadi kalau misal mereka ada keluhan-keluhan sesuai dengan layanan yang mereka dapatkan, mungkin mereka ada saran atau masukan, kemudian benar-benar ditindaklanjuti, maka mereka akan lebih loyal, lebih setia terhadap perusahaan seperti itu ya. Untuk datang lagi tuh mereka pasti akan lebih senang gitu. Kemudian yang kedua, memuaskan karyawan dan juga pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang unggul tahu bahwa sikap karyawan yang positif akan meningkatkan loyalitas pelanggan yang lebih kuat, sehingga agar pelanggan itu mau loyal ya, atau berkunjung lagi atau merasa puas dengan bentuk layanan, maka kita pun harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan gitu ya, agar karyawan itu bisa melayani konsumen dengan baik dan konsumen merasa terpuaskan. Nah, berikutnya ada strategi komitmen pasar jasa. Ada 3 ya strategi untuk komitmen. Yang pertama ada strong commitment strategi. Nah, strong commitment strategi itu merupakan perusahaan jasa yang akan menerapkan strategi ini dituntut agar dapat melakukan perencanaan operasinya dalam pasar yang sudah ditujunya secara optimal, yaitu dengan mencapai skala ekonomis dalam berbagai hal seperti promosi, distribusi, pemanufakturan dan sebagainya. Jadi namanya juga strong commitment strategi, berarti strategi komitmen yang kuat gitu ya. Yang pastinya dengan berbagai macam dukungan-dukungan yang diberikan oleh perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal seperti itu. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa agar dapat sukses dengan menggunakan strategi ini, yaitu perusahaan hendaknya dapat beroperasi secara optimal, hendaknya perusahaan jasa tidak cepat puas dan memiliki sumber daya yang sangat memadai, karena namanya juga strategi dengan komitmen yang kuat, sehingga memang perlu benar-benar dukungan dari berbagai macam pihak, baik dari perusahaan maupun dari SDM-nya juga. Kemudian strategi komitmen yang kedua yaitu average commitment strategi. Ya, apabila kepentingan dari suatu perusahaan dalam pasar tidak mengalami perubahan, maka perusahaan tersebut perlu memprioritaskan usahanya agar dapat mempertahankan status quo gitu ya. Status quo itu merupakan keadaan yang tetap gitu ya. Cara yang sering ditempuh oleh perusahaan-perusahaan yaitu dengan cara menyediakan segala sesuatunya, terutama dalam hal pembauran pasar yang sesuai dengan kebiasaan pelanggan, di mana perubahan hanya akan dilakukan apabila lingkungan juga mengalami perubahan. Jadi kalau tadi strong commitment strategi itu perubahan bisa saja dilakukan walaupun lingkungan tidak berubah. Jadi memang dia benar-benar memiliki komitmen yang kuat gitu ya untuk mencapai hasil yang optimal. Tapi kalau ini tuh kalau average ya, intinya mereka hanya akan melakukan perubahan kalau lingkungannya juga berubah gitu. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin menggunakan strategi ini adalah bahwasanya perusahaan harus dapat mengupayakan agar para pelanggannya tetap puas dan juga senang, sehingga mereka tidak mudah digoda dan juga mudah dirayu untuk berpindah ke perusahaan pesaing. Oke, berikutnya strategi yang ketiga yaitu ada like commitment strategi.
yang hanya diperhatikan secara sambil lalu saja. Jadi perusahaan jasa hanya mempunyai komitmen kecil untuk mengurusi pasar tersebut. Jadi kalau tadi strong itu sangat kuat, mereka benar-benar punya komitmen yang kuat untuk mengoptimalkan kinerja perusahaannya. Kemudian kalau average berarti ya rata-rata biasa-biasa saja, kalau nggak ada perubahan nggak akan berubah gitu ya. Kalau ini benar-benar komitmennya sangat kecil gitu ya untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan segala aspek yang sangat dibutuhkan oleh pasar. Hal ini terjadi dikarenakan pasar tersebut bersifat stagnan atau potensinya terbatas setelah dimasuki dan dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun karena faktor-faktor yang lain. Dalam kondisi tersebut, perusahaan hanya akan mempertahankan status quo tanpa adanya peningkatan pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Status quo itu posisi yang tetap gitu ya, pokoknya ya intinya nggak rugi aja ya walaupun tidak ada pertumbuhan laba tapi intinya tetap aja gitu. Nah, berikutnya ada standar tinggi, di mana kita dapat membedakan perusahaan yang hanya menawarkan jasa yang baik dengan perusahaan yang menawarkan jasa terobosan yang mempunyai standar 100% bebas kesalahan. Sebagai ujung tombak, perusahaan peran mereka sangatlah penting sehingga reward yang menarik dan pelatihan SDM yang berkualitas harus diberikan dengan maksimal. Jadi yang pasti untuk memperoleh kepuasan para konsumen atau pelanggan itu harus memiliki standar yang tinggi dalam memberikan pelayanan. Nah, bagaimana pelayanan itu bisa baik juga perusahaan harus memberikan pelatihan kepada SDM-nya gitu ya. Kemudian ada reward atau penghargaan-penghargaan yang bisa diterima oleh SDM-nya agar termotivasi untuk memberikan standar pelayanan yang baik. Kemudian sistem pemantauan kinerja jasa. Pemantauan atau monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. Pada umumnya monitoring digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja, adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana atau on the track service. Yang berikutnya yaitu memuaskan keluhan konsumen. Nah, ini ada berbagai macam keluhan konsumen, jenis-jenis keluhan. Yang pertama ada voice response. Tindakan ini meliputi usaha untuk menyampaikan keluhan secara langsung atau meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau ini keluhan seperti ini tuh cukup baik ya kalau disampaikan secara langsung agar segera ditindaklanjuti dan mereka bisa merasa terpuaskan gitu ya dengan pelayanan yang diberikan. Nah, kalau yang kedua private response ini yang cukup berbahaya bagi perusahaan, perkembangan perusahaan, karena tindakan ini yaitu yang dilakukan yaitu dengan memperingatkan atau memberitahu kepada kolega, teman, atau keluarganya mengenai pengalaman dengan pelayanan perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan ada pelayanan yang kurang puas gitu ya, si konsumen ini tidak menyampaikan secara langsung tapi malah menceritakan ke koleganya, ke teman-temannya, dan ini pastinya cukup berbahaya ya bagi kelangsungan perusahaan gitu ya. Takutnya nanti orang-orang akan terpengaruh dan tidak mau berkunjung ke perusahaan tersebut gitu. Kemudian third party response, tindakan yang dilakukan meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa, misalnya menulis di surat pembaca atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi hukum, dan sebagainya. Ini juga sangat-sangat berbahaya kalau konsumen meminta ganti rugi secara hukum, apalagi kalau sudah mempublikasikannya di media massa gitu ya. Pasti ini akan mencoreng kredibilitas dan nama baik dari perusahaan itu. Untuk itu memang penting sekali agar memberikan pelayanan yang benar-benar berkualitas kepada konsumen. Kemudian memuaskan karyawan sekaligus pelanggan. Nah, jadi
Memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan barangkali merupakan pilihan mutlak yang harus diambil ketika sebuah entitas bisnis hendak melestarikan kejayaannya. Artinya tingkat kepuasan karyawan perusahaan jasa berbanding lurus dengan tingkat kepuasan konsumen pengguna jasa. Semakin puas karyawan perusahaan jasa, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan konsumen pengguna jasa dan sebaliknya. Jadi tadi ya, kalau misalkan karyawan itu diberikan reward gitu ya, diberikan reward terhadap pekerjaannya atau diberikan insentif yang sesuai dengan hasil kinerjanya, maka dia akan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang baik juga gitu ya, sehingga konsumen pun juga atau pelanggan pun juga merasa puas gitu. Jadi kalau karyawannya puas, maka akan berbanding lurus dengan kepuasan dari konsumen dan pelanggan, seperti itu. Kemudian berikutnya tadi kita sudah membahas tentang merancang merek jasa, yang berikutnya yaitu mengelola merek jasa. Mendiferensiasikan jasa atau memvariasikan jenis jasa ya. Pemasar jasa sering mengeluh tentang sulitnya mendiferensiasikan jasa mereka. Deregulasi beberapa industri jasa utama seperti komunikasi, transportasi, energi, perbankan telah menghasilkan persaingan harga yang sangat ketat. Selain bahwa pelanggan memandang jasa sebagai bidang yang cukup homogen, mereka tidak terlalu memperhatikan penyedia dan lebih memperhatikan harga. Tetapi tawaran jasa dapat didiferensiasi dengan beberapa cara ya. Misalkan jadi kalau kita ngelihat sekarang persaingan misalkan rumah sakit atau klinik kesehatan tuh sangat banyak gitu ya. Dan sebagai penyedia jasa itu harus membuat suatu hal yang berbeda gitu dengan yang lain agar si konsumen itu tertarik untuk mengunjungi tempat kita gitu. Berarti harus ada diferensiasi atau sesuatu yang membedakan gitu dengan yang lain. Nah, contohnya kalau misalkan pada rumah sakit ya, rumah sakit tertentu ada yang membedakan, misalkan ada rumah sakit yang cuma rumah sakit aja memberikan layanan, tapi ada rumah sakit lain yang memberikan tawaran seperti ada mall di dalam rumah sakit biar bisa untuk hiburan gitu ya. Atau mungkin menawarkan jasa-jasa lainnya gitu, service lainnya agar para pelanggan itu pastinya merasa puas, atau harganya diberi affordable banget, ada diskon gitu ya, seperti itulah. Kemudian menyusun strategi merek jasa. Jadi yang pertama dalam menyusun strategi harus memperhatikan atau memilih elemen merek ya. Misalkan dalam membuat suatu logo atau brand ya, merek itu yang perlu diperhatikan itu adalah yang mudah diingat ya, kemudian memiliki makna, jadi ada artinya kalau ketika membuat merek itu, kemudian menarik dan lucu ya. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang mungkin agak lucu gitu ya, mungkin bisa juga dijadikan merek. Dan fleksibel, bisa digunakan dalam segala tempat gitu ya. Kemudian legal pastinya secara hukum. Nah, kemudian dalam menetapkan dimensi citra merek ya, asosiasi atau organisasi cenderung menjadi asosiasi merek yang sangat penting. Salah satu asosiasi yang sangat penting ialah kredibilitas dan persepsi kepakaran, kemampuan dipercaya, dan kepantasan untuk disukai. Kemudian merancang strategi penetapan merek jasa juga harus memikirkan penyusunan hierarki merek dan portofolio merek yang memungkinkan positioning dan pembidikan sejumlah segmen pasar yang berbeda-beda. Jadi menetapkan segmentasinya juga gitu, ingin untuk yang kelas seperti apa, apakah untuk kelas menengah ke bawah atau kelas average rata-rata atau kelas menengah ke atas, seperti itu ya. Kemudian tingkat merek jasa. Jadi ada berbagai macam hal ya dalam tingkat merek jasa ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah atribut, di mana atribut produk jasa merupakan sesuatu yang melekat pada suatu produk jasa. Atribut produk jasa memegang peran yang sangat vital karena atribut produk merupakan salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika akan menggunakan produk tersebut. Kemudian yang kedua,
yaitu adanya manfaat ya. Dalam manfaat itu ada identifikasi, di mana merek itu bisa memberi identitas bagi setiap jasa, sehingga konsumen akan lebih mudah untuk mengidentifikasi jasa yang mereka butuhkan. Misalkan di situ ada tentang poli gigi, kemudian poli umum, poli kandungan, jadi ada identitasnya masing-masing gitu ya. Jadi mereka tahu apa yang mereka butuhkan sesuai dengan identitas itu. Kemudian ada praktikalitas, di mana membantu konsumen untuk menghemat waktu dan energi ketika membeli jasa. Jadi misalkan jasa yang ditawarkan itu lebih praktis gitu ya, tidak harus misalkan kalau mau antri itu tidak harus berkunjung ke kliniknya, tapi kita bisa pesan dulu secara online, itu kan lebih praktis gitu ya, jadi lebih menghemat waktu dan tenaga. Kemudian ada jaminan ya, dimana lebih meyakinkan atau menjamin dari konsumen kualitasnya gitu ya. Kemudian ada optimalisasi, yaitu konsumen dapat membeli alternatif terbaik dalam kategori jasa tertentu. Kemudian ada karakterisasi, atau intinya ada ciri-cirinya atau ada suatu hal yang khas gitu ya. Kemudian ada kontinuitas, di mana konsumen itu bisa kembali lagi ya, kembali secara terus-menerus jika memang membutuhkan jasa tersebut. Kemudian ada hedonistik, yaitu kepuasan daya tarik dari sebuah merek ya. Kemudian ada etis, di mana adanya perilaku yang bertanggung jawab dari sebuah merek berkaitan dengan masyarakat. Kemudian tingkat merek yang berikutnya ada nilai, di mana merek juga menyatakan sebagai suatu tentang nilai perusahaan gitu ya. Contohnya kalau Garuda Indonesia menyatakan jasa penerbangan yang berkinerja tinggi, aman, bergengsi dan sebagainya. Dengan demikian perusahaan penerbangan Garuda Indonesia juga mendapat nilai yang tinggi di mata masyarakat banyak. Nah, berikutnya tingkat merek jasa. Yang keempat ada budaya, di mana budaya ini menggambarkan suatu merek pada budaya tertentu. Contohnya ada sebuah klinik ya di daerah Jawa Tengah ya, dengan motonya sehat rasa tanpa rekoso. Itu merupakan moto yang intinya sesuai dengan budaya yang ada gitu ya. Sehat rasa itu artinya sehat, kuat, tanpa rekoso, tanpa bersusah payah gitu intinya. Dan itu mungkin sesuai dengan budaya yang ada di sekitar masyarakat ya. Kemudian kepribadian, merek mencerminkan kepribadian tertentu. Seringkali jasa tertentu menggunakan kepribadian orang yang terkenal untuk mendongkrak atau menopang merek jasanya. Misalkan ada brand ambassador tertentu ya dari merek-merek tertentu, misal mengendorse public figure gitu ya, artis-artis tertentu gitu ya, agar untuk menarik perhatian, dan pastinya orang yang di endorse pun juga harus sesuai dengan kepribadian dari mereknya. Kemudian pemakai, merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan jasa tersebut. Contoh, pengguna jasa kesehatan jika memilih rumah sakit tertentu diasosiasikan sebagai orang kaya. Misal ada rumah sakit yang memang harganya cukup mahal gitu ya, dan kalau misalkan ada orang yang memilih untuk berobat di rumah sakit itu, berarti dikategorikan oh ini orang kaya nih, makanya berkunjungnya ke rumah sakit ini gitu. Kemudian berikutnya ada perilaku konsumen jasa. Ini sebenarnya sudah pernah dipelajari ya pada semester sebelumnya tentang perilaku konsumen, di mana ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal berarti dari dalam diri seseorang yang mencakup ada keinginan gitu ya. Kemudian di situ diliputi ada religi, mental, visi dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada kebutuhan, keamanan, harga diri, aktualisasi diri gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan gitu, atau mungkin juga karena pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal berarti yang berasal dari luar gitu ya. Konsumen mencari tahu apakah jasa yang ingin digunakan dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada pada konsumen. Konsumen juga mencari tahu kualitas jasa, baik dari segi kualitas maupun harga. Konsumen mempertimbangkan pengalamannya dalam menggunakan
jasa. Pastinya kalau eksternal berarti dipengaruhi bisa jadi dari teman-teman, dari kolega gitu ya, atau dari media sosial gitu ya. Jadi konsumen mencari tahu dari faktor-faktor yang ada di luarnya dia sendiri. Nah, berikutnya ada perancangan jasa. Ini ada 4 fase perancangan. Yang pertama ada fase 0 perancangan jasa, perencanaan jasa, di mana kegiatan perencanaan sering dijuluki sebagai zero fase karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual. Kemudian ada fase 1 atau pengembangan konsep jasa. Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, alternatif konsep-konsep jasa dibandingkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. Yang fase berikutnya perancangan tingkat sistem jasa, di mana pada fase ini mencakup definisi arsitektur jasa dan uraian jasa menjadi subsistem serta komponen-komponen. Kemudian fase yang ketiga yaitu perancangan detail jasa, di mana mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, dan toleransi dari seluruh komponen untuk pada produk dan diidentifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. Nah, yang terakhir ada desain jasa. Jadi desain jasa diperlukan untuk memuaskan konsumen. Desain jasa akan muncul setiap saat karena adanya perubahan dalam penawaran berbagai jasa sejenis di pasaran. Ide dan gagasan dari jasa bisa berasal dari sumber internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Desain jasa muncul karena adanya beberapa alasan ekonomi, sosial, dan demografi, politik, tanggung jawab terhadap pihak ketiga, dan hukum kompetisi dan teknologi. Dalam mendesain jasa harus mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor tersebut adalah biaya, kualitas, waktu ke pasar ya, atau waktu ke tempat yang ingin kita kunjungi gitu ya, kepuasan konsumen, dan keunggulan kompetitif. Oke. Tahap dalam mendesain jasa yang pertama yaitu menerjemahkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam jasa yang dibutuhkan. Jadi tahapan yang pertama kita harus tahu dulu keinginan dan kebutuhan konsumen itu apa, kemudian memperbaiki jasa yang sudah ada. Setelah tahu, kita bisa memperbaiki jasa yang sudah ada yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian mengembangkan jasa baru. Kalau bisa kita selain mengembangkan atau memperbaiki yang sudah ada, juga mengembangkan jasa yang baru ditambahi dengan pelayanan-pelayanan baru yang lain yang ditawarkan, kemudian memformulasikan atau merumuskan kualitas tujuan dan merumuskan target biaya. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, itu adalah materi tentang merancang dan mengelola jasa, pemasaran jasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.